kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Bekasi ingin melakukan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 simulasi coaching yang terdiri dari coach, observer, dan coaching. Saya Aditya Eswara dari SD Presiden. Saya Erni Arpiati Dewi dari SMA Negeri 1 Sukakarya. Saya Siti Romla dari SMPN 5 Cikarang Timur. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu Siti? Alhamdulillah baik, Bu Erni. Ya, hari ini rencananya akan ada coaching ya Bu ya? Iya betul, saya akan melakukan coaching. Sebelum melakukan coaching, ada yang ingin saya tanyakan, boleh Bu? Boleh Bu. Oke. Jadi gini Bu, nanti kan pas proses coaching ada interaksi antara coach dan coachee ya. Saya akan amati dan menilai sesuai dengan rubrik, di mana nanti saya akan lihat apakah sudah sesuai alur perintah atau belum. Kemudian apakah di dalamnya sudah ada kompetensi atau apakah sudah ada prinsip coachingnya yang seperti kemitraan, proses kreatif, memaksimalkan potensi, misalkan itu ada apa tidak. Nanti saya akan pantau seperti itu ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin dan mohon maaf saya mengganggu waktunya. Iya tidak apa-apa. Saya izin sedikit cerita Bu. Iya. Ada apa nih Pak Adit, tujuannya Pak Adit mau berdiskusi atau apa? Kita melakukan percakapan. Jadi seperti ini Bu Siti permasalahannya. Sebetulnya saya ini sedang merasakan ada permasalahan dalam pembelajaran saya pada satu siswa ini. Jadi setiap pembelajaran saya ini si siswa tersebut itu seperti yang sedang bersedih, jadi tidak semangat. Tidak semangat. Betul, pembelajarannya. Nah ini udah 2 kali pertemuan, siswa tersebut itu terlihat seperti yang sedang sedih. Saya sudah pernah mencoba bertanya pada siswa tersebut, dia menjawab nggak apa-apa, saya enjoy aja, saya nyaman aja sama ini. Tapi yang saya lihat dan saya amati tidak seperti pada biasanya. Jadi ketika Pak Adit mengamati anak ini di pembelajaran Pak Adit, kalau yang lain itu olahraga semangat gitu ya, tapi siswa ini kelihatan kurang bersemangat. Iya. Nah, dari yang Pak Adit amati ini ada sesuatu atau hal apa yang sudah Pak Adit lakukan untuk anak ini? Sejauh ini sih saya hanya bertanya secara langsung kepada anak tersebut, khususnya di 2 pertemuan terakhir ini di dalam pembelajaran saya bertanya langsung ya, dia jawab sih tidak ada masalah apa-apa. Kalau ditanya tidak ada masalah, tapi di dalam pembelajaran tidak bersemangat. Betul, iya. Oke. Kemudian kalau rencana selanjutnya Pak Adit? Paling rencana selanjutnya untuk mengetahui saya apa yang sebetulnya sedang terjadi sama siswa tersebut, saya akan mencoba berkolaborasi dengan wali kelasnya Bu, karena yang saya tahu kan kalau wali kelas pasti lebih tahu lah dari keadaan siswanya masing-masing, itu lebih dekat lagi, karena mereka kan belajar dari pagi sampai siang bersama wali kelasnya. Kalau saya kan dulu mata pelajaran bertemu hanya 1 minggu sekali. Iya. Jadi Pak Adit kurang mengetahui apa yang terjadi sama anak ini. Jadi rencana Pak Adit ini mau berkolaborasi dengan wali kelas seperti itu. Ada lagi Pak selain untuk apa lebih dalam mengetahui misalnya kenapa anak ini masih tidak bersemangat selain dengan kolaborasi dengan wali kelasnya? Mungkin selain kolaborasi dengan wali kelas, saya juga secara pribadi akan lebih intensif bertanya kepada siswa tersebut. Artinya saya tidak akan bertanya hanya saat pelajaran saya saja Bu, tapi di luar pembelajaran saya pun, ketika saya memang melihat siswa tersebut sedang bersedih dan sebagainya, saya akan mencoba lebih intens lagi dalam bertanya. Berarti selain berkolaborasi, Pak Adit juga akan mengadakan pendampingan individu. Betul. Kira-kira rencananya kapan Pak Adit mau melakukan rencana Pak Adit ini? Saya rencananya secepatnya Bu, mungkin bisa esok hari saat saya ada
coba hanya lagi di esok hari dan juga kepada wali kelas. Ya, berarti Pak Adit sudah menemukan solusinya ya dari permasalahan ini ya. Ya. Tadi mau kolaborasi sama wali kelas, lebih dalam lagi ingin tahu apa yang terjadi sama anak, kemudian ada pendampingan individu di luar jam pelajaran Pak Adit. Betul. Ya. Saya kira percakapan kita sampai di sini, nanti akan saya tunggu Pak Adit rencana Pak Adit yang tadi mau mengadakan kolaborasi dan pendampingan individu. Nanti kita akan mencoba mengadakan percakapan kembali untuk mengetahui hasilnya seperti apa dari rencana Pak Adit. Baik, terima kasih Bu Siti. Saya akan segera mungkin mencoba apa yang tadi saya telah rencanakan dan semoga ada hasilnya Bu. Dan nanti Ya, saya akan semoga berkembang. anaknya jadi bersemangat ya Pak ya, Ya. belajar pendidikan jasmani kembali. Siap, terima kasih banyak Bu Siti. Sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore Bu. Sore Bu. Tadi sudah selesai melakukan coaching. Ya, sudah Bu, alhamdulillah sudah selesai. Bagaimana tadi proses coachingnya berjalan dengan lancar? Alhamdulillah dari awal sampai akhir proses coachingnya berjalan lancar. Alhamdulillah ya. Jadi gini Bu, setelah tadi saya melakukan observasi melihat proses coaching yang Ibu lakukan, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Boleh ya? Iya, boleh. Apa saja yang tadi didapat dari proses coaching terkait indikator ketercapaian? Ya, terkait indikator tadi saya mencoba menggunakan alur DIRTA, mulai dari menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi masalah, sampai ke rencana yang akan digunakan untuk menyelesaikan masalah dan tindak lanjut dalam menyelesaikan masalah, serta saya mencoba menggali kompetensi bagaimana coaching menyelesaikan masalahnya seperti itu. Berarti secara keseluruhan proses coachingnya berjalan lancar ya? Sudah berjalan lancar. Sudah berhasil ya? Berhasil. Saya mencoba menggali tadi bagaimana coaching menyelesaikan masalahnya. Oke. Tadi juga saya sudah memperhatikan ya, dari awal sampai akhir saya lihat memang alur ceritanya jelas ada di sana, kemudian kompetensinya juga muncul, prinsipnya juga ada, ketercapaian juga terlihat. Kemudian saya lihat juga itu tadi fokus ya. Iya, Jadi kehadiran penuh ya. Itu yang diharapkan pada saat coaching menyampaikan masalahnya, saya bisa hadirkan fokus kehadiran diri saya, kemudian mendengarkan aktif. Iya, pertanyaannya juga tadi saya dengar berbobot sekali ya. Oke, secara keseluruhan pokoknya semua selesai, aman ya. Alhamdulillah. Baik, sangat hari ini sangat luar biasa. Semangat terus buat Bu Siti. Proses coachingnya berjalan dengan lancar. Semoga nanti coachingnya bisa mengaplikasikan ya. Ya, semoga saya juga nanti bisa lebih baik lagi dalam menerapkan coach dengan alur kita ini. Oke. Ya, cukup sekian ya Bu ya obrolan kita. Terima kasih udah berbagi, udah sharing. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kompetensi inti yang mau saya kembangkan itu pertama adalah kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot bagi coaching. Gitu ya. Kira-kira indikator ketercapaian Ibu ingin capai seperti apa Bu? Indikator yang ingin saya capai di sini adalah untuk menggali kompetensi dari coaching untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi atau yang dialami. Baik Bu, kalau gitu saya akhiri obrolan saya. Semoga nanti proses coachingnya berjalan dengan lancar. Oke, nanti setelah proses coaching kita bertemu lagi ya Bu ya. Jangan bosan ya Bu ya. Oke, terima kasih. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya
hari ini yang saya tahu Pak Adit itu akan melakukan coaching gitu Pak Adit. Iya, betul. Nanti sebelumnya mungkin ada beberapa hal yang mau saya tanyakan. Apa boleh Pak Adit? Boleh, silakan. Ya, yang pertama itu saya ingin menanyakan tentang apakah coaching Bapak ini antara coach dan coachingnya sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Kemudian apakah pada saat coaching itu sudah terlihat adanya prinsip coaching yaitu seperti kemitraan, kemudian ada proses aktif dan juga memaksimalkan potensi dalam proses coaching ini. Ya, itu saja. Nanti beberapa pertanyaan yang mungkin akan saya tanyakan kepada Pak Adit ya. Baik, siap. Nah, pertanyaan yang pertama, kompetensi apa yang ingin Pak Adit kembangkan dalam proses coaching ini? Kompetensi yang ingin saya coba kembangkan itu urusan gitu ya. Terus yang kedua saya ingin coba meningkatkan aktif. Yang terakhir saya ingin membuat beberapa pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, jadi ada tentang mendengarkan secara aktif dan juga pertanyaan secara berbobot. Itu kompetensinya. Untuk indikator, kira-kira indikator yang ingin dicapai dari coaching ini menurut Pak Adit apa? Saya ingin coach dapat mengembangkan kompetensi yang dimilikinya untuk menemukan solusi atau permasalahan yang sedang dihadapi. Jadi indikator yang ingin dicapai itu adalah coach mampu menyelesaikan masalahnya dengan solusinya sendiri seperti ya Pak Adit ya. Mungkin nanti pada saat coaching saya akan mencoba mengamati proses coaching antara Bapak dan coach ya Pak Adit. Boleh, silakan. Assalamualaikum Pak Adit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang, Bu. Gimana kabarnya Pak Adit? Alhamdulillah, baik. Gimana kabarnya, Bu? Baik juga Pak Adit. Mohon minta waktunya ya Pak Adit ya. Silakan. Ini Pak Adit ada yang ingin saya sampaikan terkait kegiatan pembelajaran matematika di kelas. Ya. Jadi saya ada rencana ingin meningkatkan kompetensi saya dalam mengelola kelas, khususnya pada pembelajaran yang saya ampu yaitu matematika. Saya ingin menciptakan pembelajaran matematika yang menyenangkan, karena saya tahu anak-anak masih mempunyai image yang wah matematika itu sulit, wah matematika itu tidak menyenangkan. Nah, saya ingin mencoba untuk mengelola kelas itu agar anak-anak lebih menyukai, menyenangi pembelajaran matematika dengan saya gitu. Jadi ya, sejauh ini tuh mendengar kata matematika saja anak-anak sudah duluan ya Bu. Nah, itu Pak Adit. Ya, betul. Kalau dia ada PR. Betul Pak Adit. Ya. Nah, rencana Bu Erni ke depannya untuk meringankan lah gitu ya, meringankan image dari belajar matematika yang menerangkan itu agar menjadi lebih menarik. Itu apa sudah ada rencana Bu Erni ke depannya? Rencana ada Pak Adit. Saya jujur secara pribadi sudah mulai mencari contohnya gaya pembelajaran apa yang cocok untuk anak-anak saya di SMA tentunya ya. Kemudian saya juga merencanakan RPP, membuat RPP yang sesuai dengan karakter mereka. Kemudian saya membuat konten kira-kira yang menarik buat mereka itu untuk usia SMA itu yang seperti apa itu udah saya baca-baca sih Pak Adit. Sudah dibuat lah ya Bu ya rancangannya ya. Iya, ada keinginan seperti itu. Ya. Nah kira-kira kapan dilaksanakannya Bu? Kalau pelaksanaan sepertinya dalam waktu dekat Pak Adit ya. Saya sudah ngobrol dengan rekan-rekan saya satu tim MGMP. Ya. Kita berdiskusi gaya belajar apa yang bisa kita gunakan untuk anak SMA, kemudian metodenya seperti apa, kemudian konten yang menarik seperti apa, dan kita obrolkan. Ya. Itu sudah bagus Bu
Bu, dan saya juga ingin tahu bagaimana hasilnya dan apakah ada perubahan yang terjadi gitu kan pada mindset anak-anak khususnya dalam pembelajaran matematika ini. Ya, siap Pak Adit. Baik Bu. Cukup sekian Pak Adit. Ya Bu. Ya, terima kasih. Ya, Assalamualaikum. sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Adit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siti. Bagaimana Pak proses coaching yang Bapak sudah lakukan? Apakah menurut Bapak coachingnya sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar Bu. Jadi sebetulnya setelah tadi saya melakukan observasi pada saat Bapak melakukan coaching, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Pak Adit. Boleh Bu, silakan. Apa saja yang sudah didapat pada saat Pak Adit tadi melakukan proses coaching dengan coaching tersebut Pak? Jadi pada saat proses coaching tadi yang sudah saya lakukan Bu, saya rasa saya sudah menggunakan alur Tirta dari menanyakan tujuan, terus melakukan identifikasi permasalahan, kemudian menanyakan tentang rencana aksi serta tanggung jawab apa yang akan dilakukan si coaching ke depan. Ya, jadi pada saat proses coaching yang tadi Bapak sudah laksanakan itu sudah berhasil ya Pak ya? Betul. Karena tadi pun pada saat saya mengamati proses coachingnya Bapak dengan coach, Bapak sudah melakukan kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, dan juga Bapak terlihat menggali potensi pada diri coach untuk menyelesaikan masalahnya dalam rencana aksinya yang selanjutnya seperti itu. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Adit yang sudah bersedia untuk hari ini memberikan waktunya dengan sharing dan ngobrol dengan saya ya Pak Adit. Ya, Bu. Terima kasih untuk waktunya Bu. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Erni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Adit. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Pak. Oke, hari ini Ibu akan mencoba melakukan coaching Ibu ya. Iya betul Pak. Oke, sebelumnya ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Nah, sebelum kita melakukan proses coaching, boleh nggak saya bertanya nih? Enggak Pak, silahkan Bapak. Boleh. Jadi nanti pada saat Ibu melakukan coaching antara coach dan coachee akan saya amati. Iya. Nah, saya ingin melihat nilai sesuai rubrik yang ada seperti apakah sudah sesuai alur Tirta atau belum, Iya. dan apakah sudah terlihat adanya kompetensi prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi dalam proses coaching ini. Pertanyaan pertama nih yang ingin saya tanyakan Bu, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching ini? Kompetensi yang pertama itu kehadiran penuh, Ya. kedua mendengarkan dengan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Pak. Oke, jadi kompetensi yang ingin Ibu kembangkan lebih spesifik dalam proses coaching ini apa kira-kira? Saya ingin mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak. Oke, baik. Kira-kira indikator kepercayaan dari coaching ini apa sih? Harapan saya coach itu bisa sendiri solusi dari permasalahannya dan dapat mengaplikasikannya. Oke, baik. Jadi indikator pencapaian yang ingin dicapai itu coaching mampu menemukan solusi ya Bu ya, Iya. serta cara dalam menyelesaikan permasalahan ini dengan sendiri. Betul Pak. Baik Ibu, saya mungkin cukup ya Bu ya. Iya Pak. Jadi saya ingin melihat secara langsung bagaimana proses coaching ini Iya. berjalan. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Eni, apakah Bu Eni ada waktu untuk mengobrol dengan saya? Ada Bu, mangga silakan. Ini Bu, tujuan saya apa ingin berbicara di sini adalah karena beberapa hari yang lalu itu saya mendapati bahwa murid saya itu ada yang tidak ada di kelas Bu, atau bolos di pada saat jam pelajaran. Ya, kemudian di situ saya dan siswaan itu kemudian berdiskusi Bu menghadapi anak ini, kenapa
tersebut. bercerita ada anak yang memang kedapatan beberapa hari yang lalu itu di jam pelajaran tidak ada di kelas. Saya kira memang tidak masuk gitu ya Bu ya. Ternyata ada guru yang melihat bahwa anak tersebut lagi nongkrong Bu di warung. Gitu ya. Ya. Nah makanya siswa tersebut akhirnya kita panggil Bu, saya dan siswaan untuk menggali informasi apa sebabnya kenapa anak itu bisa ada di luar sekolah. Jadi yang sudah Ibu lakukan, Ibu sudah berkolaborasi dengan kesiswaan. Oke. Kemudian rencana Ibu yang akan Ibu lakukan apa? Rencananya karena saya kan menggali informasi dari anak nih Bu. Iya. Ternyata anak itu bilang kenapa dia nggak masuk sekolah saat itu karena datangnya datang terlambat Bu. Kalau dia masuk terlambat takut nanti dimarahi gitu. Makanya dia lebih milih udah nongkrong aja di warung seperti itu. Tapi kan saya dan siswaan ini akhirnya diskusi ini kan baru satu informasi. Iya. Apakah anak ini benar atau tidak? Akhirnya karena saya wali kelasnya, saya coba hubungi ke wali muridnya Bu, Iya. atau ke orang tuanya seperti itu. Apakah benar kalau anaknya itu memang perginya terlambat datang dari pergi dari rumahnya sampai di sekolah itu anak itu merasa takut gitu Bu untuk masuk karena ada apa ya kekhawatiran kalau mereka datangnya terlambat nanti dimarahin sama guru seperti itu. Gitu ya. Ya. Kemudian apa yang sudah Ibu lakukan berkaitan tentang permasalahan ini? Pada hari yang sama itu saya juga memanggil orang tuanya Bu, untuk datang ke sekolah bertemu saya dan kesiswaan. Bagaimana hasilnya dari Hasil perbincangan Ibu orang tua dengan dan orang tua? orang tuanya saya itu bilang anaknya berangkat pagi hari Bu, nggak di saat jam Berangkat seperti biasa. Iya, seperti biasa, tidak apa sih yang anaknya bilang itu kalau dia datang kesiangan seperti itu. Bahkan di situ bapaknya sendiri yang saat itu bilang kalau anak itu bawa kendaraan ternyata Bu, bawa motor, difasilitasi motor, fasilitasi handphone juga, dan kebetulan sama orang tuanya di motornya pun dipasang GPS Bu. Oh gitu. Ya, jadi biar orang tuanya bisa melacak di mana saat itu keberadaannya dan kenapa orang tuanya tidak curiga bapaknya itu ternyata memang nongkrongnya nggak jauh dari sekolah Bu. Ya, jadi letak GPS-nya pun ada di sekitaran sekolah gitu, makanya bapaknya nggak curiga kalau anaknya ini bolos. Nah dari situ kemudian nanti kami sepakat, saya, siswaan dan orang tua untuk sementara ini kita mencoba untuk mengambil atau mencabut dari fasilitas anak ini Bu, dari kendaraannya, kemudian dari handphonenya, dan disepakati kalau orang tua ini bersedia untuk mengantar jemput. Oh gitu. Ya itu Bu. Solusinya yang kami dapati dari kesiswaan dan orang tua. Berarti rencananya udah matang ya, sudah dilaksanakan juga ya? Rencananya itu mungkin mulai besok Bu. Oh gitu. Iya, untuk yang orang tua itu akan mengantar jemput. Iya, dan saya juga akan ngecek kehadiran anak, apakah benar anaknya ada di dalam sekolah atau di dalam kelas belajar atau tidak. Ya, jadi ada kolaborasi ya dalam penyelesaiannya ya. Ya, saya mencoba untuk melibatkan orang tua juga. Iya, bagus sekali ya Bu. Terlihat sekali ada kerjasama antara orang tua, kemudian wali kelas dan kesiswaan. Berarti rencana sudah Ibu? Ya, rencananya yang kami sepakati saya, siswaan dan wali murid seperti itu, dan mungkin rencananya akan kita lakukan secepatnya Bu, atau kalau bisa besok sudah mulai dilaksanakan bahwa orang tuanya bersedia mengantar jemput anak. Oke, bagus sekali Bu rencananya. Semoga berhasil. Kemudian anak tersebut juga tidak melakukan hal yang seperti itu lagi ya. Anaknya bisa lebih rajin lagi. Iya, oke. Berarti obrolan kita ada yang mau disampaikan lagi Bu atau cukup? Mungkin untuk yang hari ini cukup dulu Bu. Nanti mungkin saya
semoga anak tersebut ada perubahan yang ke arah yang lebih baik ya Bu ya. Ya, terima kasih Bu atas waktunya sudah mau berdiskusi dengan saya, menerima obrolan saya terhadap siswa saya yang kemarin memang ada masalah. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana Bu? Apakah proses coaching tadi menurut Ibu sudah berjalan dengan baik? Alhamdulillah yang saya rasakan berjalan dengan baik Pak. Oke, jadi begini Bu, setelah tadi saya melakukan observasi pada saat Ibu melakukan coaching, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan Bu. Masih boleh nggak Ibu saya bertanya nih? Tentu boleh Pak. Oke, jadi apa yang sudah didapat dari proses coaching tadi terkait indikator pencapaiannya? Yang saya lakukan tadi pada proses coaching yaitu saya rasakan saya sudah menggunakan alur tirta, yaitu dari tujuan, dari kemudian identifikasi, kemudian saran, rencana aksi, yang terakhir itu tanggung jawab. Saya rasa semua alur sudah saya lewati dengan baik Pak. Oke, jadi Ibu sudah berhasil menjalankan proses coaching dengan alur tirta. Iya. Nah, setelah tadi saya amati kegiatan coaching Ibu, ada beberapa catatan yang akan saya sampaikan. Nah, memang betul saya perhatikan Ibu sudah melakukan coaching dengan alur tirta. Iya, Pak. Saya melihat adanya tujuan, identifikasi, serta rencana dan tanggung jawab pada diri coachee agar rencana aksinya nanti dapat dilakukan dengan baik. Iya. Nah, kira-kira kompetensi apa yang ingin kedepannya Ibu kembangkan lagi setelah coaching hari ini? Yang ingin saya kembangkan tentunya saya bisa membantu coach untuk mencari solusi dalam permasalahannya, dan saya bisa melakukan coaching dengan baik dan sesuai alur kita. Oke, baik Bu, sangat luar biasa sekali nih semangatnya Bu Eli. Menurut Siap, saya Pak. proses coaching hari ini sudah sangat baik dan Ya. menginspirasi saya juga, khususnya mudah-mudahan Ibu sukses selalu ke depannya. Amin, amin, Pak. Terima kasih sudah berkenan ngobrol-ngobrol dan sharing-sharing dengan saya. Siap Pak, sama-sama.